Nah, kita mencari keberadaan dari Bos Gimun. Sampai saat ini. Kurang aja kau Mahesa. Apa maksudmu Mahesa? Lepaskan mereka. Ini pakai kau Mahesa. Coba kau. Kurang aja kau Mahesa. Cepat lepaskan mereka, atau kau akan kutewaskan. Hei Mahesa, kau datang. Coba memaksa Selamat membuka ikatan gaib jangka supaya baik mimpi kau Mahesa. Apa maksud kalian menyekap semua? Mereka memang Apa harus kau maksud tewas, Gimun? masuk kau Mahesa. Jangan saja coba-coba. kalian. Kau nanti ku panggang di sini Mahesa. Cepat lepaskan dia. Ini perintah dari Bos Gimun. Nah, justru itu Mahesa. Berita dari Bos Gimun ini yang aku cari. Tunjukkan di mana keberadaan Bos Gimun. Aku tidak akan mau menunjukkannya. Kurang aja. Kurang aja kau Mahesa. Katakan Mahesa, di mana Bos Gimun? Aku ditugaskan Bos Gimun untuk melepaskan mereka. Kau ditugaskan dari Bos Gimun untuk melepaskan janggal supaya Ya. mereka mimpi kau Mahesa. Kiselamat tidak akan melepaskan kau. Jangan coba-coba kau memaksa Kiselamat. Tangan kegas Kiselamat ini akan menghantam kepalamu apabila kau memaksa Kiselamat. Ingat itu Mahesa. Coba lagi, lepaskan lagi. Tunjukkan di mana mereka. Aku tidak akan. Mereka ada di Padepokan. Dan Peggy sudah aku siksa dan aku bawa ke Padepokan kembali. Aku akan membawa bala bantuan preman-preman. Ribuan preman akan kubawakan. Terserah kau Mahesa. Kalau kau coba-coba ingin membebaskan Jangga, Supeng, Peggy, Jarot dan yang lainnya, walaupun kau bawa 3 kontainer bos preman, Kiselamat tidak akan pernah takut Mahesa. Lebih baik Mahesa, kau pun ikut ke Padepokan. Jangan sampai aku memaksa kau akan seret seperti Peggy. Kalau kau menyeretku, aku tidak akan pernah memberitahu di mana keberadaan Bos Gimun. Makanya aku tidak ingin menghabisi kalian. Kemarin Jangga tidak akan habisi, tapi coba-coba dia lagi. Dan akhirnya dicegat dari tim seperti itu dari Lampung di tengah perkampungan. Dan saat ini bagaimana nasib Jangga? Kau tahu? Tangannya patah, telinganya sebelah lagi. Bahkan semua tubuhnya gemuk. Tahu kau? Akan kuberitahu dengan kau. Aku akan membawa preman-preman yang akan lebih banyak untuk menyelamatkan mereka. Ingat itu Ki. Mahesa, walaupun kau bawa 1000 preman, 500 preman, 1000 preman, 3000 preman, 4000 preman, Kiselamat setapak pun, sedikit pun tidak akan pernah takut Mahesa. Lebih baik Mahesa kau menyerah dan kau ikut ke Padepokan. Dan aku akan melepaskanmu Mahesa dari sini apabila kau tunjukkan keberadaan dari Bos Gimun. Aku tidak akan menunjukkannya Ki. Akan ada pertempuran besar kalau kalian tidak akan melepaskan mereka. Jadi kau kesini bukan ingin menyerahkan diri, tapi kau ingin membebaskan. Ini perintah dari Bos Gimun. Janggar, Mahesa, kau tahu api ini panas. Jangan sampai kau memang benar-benar kepanggang di sini Mahesa. Aku tidak takut dengan kau. Kau tidak takut. Ini mau milik. Sulagi. Sulagi. Kau hidup. Cepat lepaskan mereka. Bagaimana kau tahu panasnya api ini? Jangan sampai tubuhmu terpanggang di sini Mahesa. Kiselamat tidak akan segan-segan memanggang tubuhmu di sini apabila kau tidak menunjukkan keberadaan Bos Gimun. Kemarin Peggy tadi sudah berbicara bahwa Bos Gimun ada di bukit dekat rumahnya Yono katanya. Tapi ketika ke sana tidak ada Bos Gimun. Di mana sebenarnya Bos Gimun? Kenapa dia seperti tupai loncat sana loncat sini, lagi sana lagi sini? Katanya dia seorang kesatria Mahesa. Kalau memang dia seorang kesatria, seorang petarung sejati Mahesa, seharusnya dia penuhi apa yang sudah menjadi perjanjian. Dia akan memenuhi perjanjian itu. Cuma nanti kau katakan sahabat-sahabat dari Bangsa sudah memenuhi apa pertarungan itu, sudah memenangkan pertarungan itu. Tapi ketika kalian sampai di laut, kalian lagi dari tanggung jawab. Apakah itu seorang preman, seorang kesatria, seorang pejantan tangguh? Apakah seperti itu? Kalian tidak ubahnya tikus god, ya, sampah masyarakat yang ada hanya kesombongan, caci maki, hinaan. Tapi kalian tidak sadar bahwa yang hina adalah kalian sendiri. memang kami hina. Saya ke sini ingin bertanya dengan kau. Siapa saja yang menjaga mereka? Oh, kau ingin bertanya? Baiklah, akan aku sampaikan. Apa kau tanya tadi? Yang menjaga mereka siapa? Siapa saja yang menjaga? Janggar. Mahesa, kau kira aku ini orang bodoh? Ingin mengatakan siapa yang menjaga di Padepokan? Yang ada di Padepokan, Bangkai Lampung,
Dan semua tim-tim seperti itu, Aki sengaja diutus dari Bangke untuk menyelidiki apakah benar Bos Gimon ada di bukit dekat rumahnya Yono. Tapi ternyata ketika pergi Aki bawah, Aki tidak menemukan Bos Gimon di situ. Berarti Bang Rey menjaganya. Semua dari tim seperti itu yang menjaganya. Lalu kenapa kau? Kenapa kau mendatangi Kiselamat? Hanya untuk apa? Membebaskan mereka. Mimpi kau, tunjukkan saja di mana keberadaan Bos Gimon, atau kau habisi di sini Mahesa. Aku tidak akan menunjukkan Bos Gimon itu di mana. Kalaupun ada, kau akan tewas ke. Mengerti kau? Kalaupun ada. Mahesa, kau tahu Kiselamat ini besar di hutan, ya. Yang Aki hadapi bukan tikus got seperti kau, tapi harimau, serigala, ular, bahkan dedemit hantu yang ada di hutan ini. Semua pernah berhadapan dengan Kiselamat, bukan tikus kot seperti kau. Saya tidak peduli. Kau lihat, warga di sini ketakutan ketika kau berada di sini. Sudah Pak, pergi saja Pak, tidak apa-apa Pak. Mau mana? Jangan kau ancam-ancam kau ini. Kau lihat, ini nikmat sekali Mahesa. Kalau orang hutan apa saja dimakan. Tidak peduli itu ada bakteri atau belum tidak. Memang benar ya? Ada bakteri, ada kuman. Ini lagi makan ini. Tapi kumannya besar. Kau tahu? Kau tidak melihat ada kumannya tadi? Ini kumannya. Kau mengejek itu. Kuman masyarakat, sampah masyarakat kau tahu. Enggak, Ki. Sudahlah Mahesa. Aki jauh-jauh keliling hutan, ternyata kalau rezeki tidak akan kemana, kau sendiri mendatangi tempat ini. Aki mencari Bos Gimon, bahkan Aki sudah mendatangi bukit yang ada di samping rumah Mang Yono yang disampaikan dari Peggy. Aki tidak menemukan Bos Gimon di sana. Bos Gimon akan datang. Oh, Bos Tapi Gimon. siapnya saja kau. Bos Gimon akan datang, tapi Kau akan tewas dengannya. memang Aki sudah siap. Bahkan api sudah Aki siapkan. Kuburan sudah Aki siapkan. Kalau dia tidak mau dilempar ke laut, kuburan pun sudah Aki siapkan. Kedatanganku ke sini atas perintah Bos Gimon. Sampaikan dengan Bos Gimon. Bos Gimon apa Bos Timun? Bos Gimon! Oh, sampaikan dengan dia. Kiselamat sedikit pun tidak ada. Kenapa Kiselamat diutus dari Bangke untuk menyelidiki di mana keberadaan Bos Gimon? Karena apa? Karena kami ingin menyeretnya ke laut dan menceburkannya ke laut. Ingat itu Mahesa. Itu tidak akan mungkin terjadi. Itu tidak akan terjadi, kau katakan. Ya, itu tidak akan Kita terjadi. buktikan saja. Ketika sahabat-sahabat doa dari sahabat-sahabat bagai Lampung yang baik hati, yang kaya hati ini, mendoakan Bos Gimon dimakan hiu. Mudah-mudahan, ya, bukan berarti kami jahat, karena kami hanya meyakini apa yang diperbuat dari Bos Gimon itu adalah perilaku buruk yang harus dia tuai karmanya sendiri. Ingat, Ki, seluruh penjahat yang ada di pulau ini akan menggempur padepokan Bang Rey. Seluruh Akan melepaskan semua tawanan kalian. ada berapa ribu? Bentar, Termasuk Janggar, Jarot semuanya. ada berapa kontainer? Ada 3 kontainer, 4 kontainer. Preman yang ke Tidak bawah. tahu. Yang pasti beribu-ribu. Karena kalau cuman 1.000, 2.000, kalau cuman ingin menemui Kiselamat Bang Rey, lebih baik kau urung kaliannya daripada mereka menjadi korban dari Kiselamat. Mana mampu kau melawan? Oh, mana mampu? Ini mana mampu kau? Ini hanya sebagai contoh Mahesa, sebagai contoh bahwa Aki pun bisa berbuat apapun kepada kalian. Tapi Aki tidak ingin Mahesa mengotori tangan Kiselamat, mengotori tangan yang tidak pernah menghajar orang busuk seperti kau ini. Aki tidak ingin berbuat dosa karena tugas manusia hanya mengingatkan, meluruskan otak kalian. Kalau kalian tidak mau berbuat dosa, lebih baik kau lepaskan itu mereka. Kami akan pergi. Bang Rey sudah berjanji, Bang Rey akan melepaskan mereka. Tapi melepaskan mereka ketika mereka dilempar ke laut, itu kan dilepaskan. Apakah kalian puas dengan melempar mereka ke laut? Kami tidak pernah mencari kepuasan Mahesa. Kami tidak pernah mencari keangkuhan. Tapi kami hanya menagih apa yang sudah diucapkan dari Bos Gimon. Apa salahnya, Ki, dilepaskan? Bukannya sesama manusia harus saling memaafkan? Kau sekarang bisa berbicara sesama manusia saling memaafkan. Hei Mahesa, apakah kau masih ingat ketika Janggar, Perdi, kau, Bos Gimon mengata-ngatai dari sahabat-sahabat subscriber bagi Lampung yang baik hati, yang kaya hati ini, bahwa orang miskin, orang hina, orang rendah? Kalau ucapan itu sakit kau dengar, maka jangan pernah kau lontarkan kepada orang lain. Kami hanya menagih janji apa yang sudah kalian perbuat, dan kami meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kalian lakukan. Batalkan saja perjanjian itu.
Oh, seenak jidat kau saja membatalkan. Ketika hati seseorang sudah sakit karena cacian, karena hinaan kalian, datang-datang kau ingin membatalkan, ha? Atau pada pekan itu kalian hancur. Tidak usah kau ancam-ancam, ha? Tidak usah kau ancam-ancam, ha? Atau kau yang kau habisi di sini. Katakan di mana Bos Gimon? Aku tidak akan memberitahunya. Katakan, 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 kau merasa. Katakan. Aku tunggul sih. Kenapa, ha? Ternyata tubuhmu tidak sekuat dan sebesar nyalimu, Mahesa. Hanya tunggul kecil. Tulangmu sudah mau patah. Apalagi bau gementaki selamat ini, ha? Saya tidak pernah takut Ki dengan kalian Ki. Hei, Mahesa. Selamat tidak perlu kau takuti. Tidak perlu kau takuti. Selamat manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya hilap. Buktinya saya datang sendiri sini. Oh, jadi ketika kau diutus dari Bos Gimon, kau datang seorang diri, kau merasa paling hebat. Itu artinya aku sudah mati. Oh, Mengerti kau? artinya kau siap mati. Benar, kau siap mati. Ya. Untuk apa lagi mereka sudah ditahan semua? Hah? Mahesa, yang kau temui ini Selamat, bukan tikus got. Saya tahu kau sakti Ki. Hah? Aki tidak pernah merasa Apa sakti. salahnya bekerja sama dengan kami? Aki tidak pernah merasa hebat. Aki hanya manusia biasa. Tapi Aki tetap akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Aki menyadari kehidupan Selamat masa lalu itu sangat kelam, sangat buruk. Di situlah Selamat ingin belajar memperbaiki. Makanya kenapa Aki memberi nama akun Selamat Noto Uri. Aki ingin menata kehidupan Selamat. Makanya subscriber ini berlomba-lomba men-subscribe akun dari Selamat yang bernama Noto Urip. Kenapa? Karena ingin menata kehidupan. Tapi tidak seperti kau, Mahesa. Lebih Bahkan baik. Hah? santri dari Bangke. Terus kau buru, kau kejar. Ya, tidak terima. Sido Channel, ia ingin aku jadikan orang baik. Tapi kau kejar, kau seolah-olah kau sendiri yang paling baik di muka bumi ini, Mahesa. Salahnya dia merekam di mana saja. Hah? Enak saja. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin belajar menata kehidupan ini, menata kehidupan seperti Selamat. Kenapa Selamat bertahan di hutan? Karena Aki ingin mempelajari alam ini. Alam ini diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk kita jaga, kita nikmati, untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Bukan untuk kalian rusak, Mahesa. Aku peringatkan dengan kau Ki. Tidak usah kau peringatkan Selamat. Selamat tidak butuh ucapan busuk dari mulut orang yang sudah busuk. Lebih baik kau pergi jauh-jauh dari pulau ini. Sebentar lagi akan ada pertempuran. Kami akan menyelamatkan jangkar mereka. Hah? Oh, Mahesa. Akan Ini, kumpul Mahesa. semua preman-preman Yang itu. tunjukkan. Apa yang kau sampaikan tentang itu? Akan menyelamatkan mereka. Bisa. Dengan preman-preman kau. Ah. Kau berbicara dengan pohon ini, Mahesa. Mungkin pohon ini bisa mengerti bahasamu. Aku berbicara dengan kau. Karena Bukan dengan pohon ini. Karena Aki tidak mengerti. Pergi kau dari pulau ini. Mahesa, Aki menyuruh kau berbicara dengan pohon. Kenapa? Karena ucapanmu tidak memiliki akal, tidak memiliki otak. Tahu kau? Otak kau ada di dengkul. Emang otakmu ada di situ. Hah? Pantas saja perlakuan seperti ini. Yang ada hanya hawa nafsu duniawi, kemarahan, kecongkaan, kesombongan. Mahesa, sudahlah Mahesa. Lebih baik kau tunjukkan di mana keberadaan Bos Gimon. Atau ku hajar di sini. Kau ingin mengajar? Aki akan melakukan apapun, Mahesa, sampai mulutmu terbuka di mana Bos Gimon berada. Kalau aku tidak mau memberitahunya di mana? Maka bogem Selamat ini yang akan mengucapkan. Ingat Ki, hah? Kalau saya datang sini sendirian, itu berarti aku siap mati ya. Mengerti kau? Oh, siap mati. Baiklah, Mahesa. Keluarkan semua kemampuan. Oke. Ingat Ki, itu baru peringatan dariku. Hah? Aki merasakan seperti tubuh Aki dipijat, Mahesa. Aki mengingatkan Aki dengan sahabat Selamat Lasimon yang biasa memijat tubuh Selamat. Pukulanmu seperti dipijat tubuh Selamat ini. Jangan kau sombong, itulah Aki memberi contoh kepada kau. Kau terlalu sombong ketika orang terjatuh, tersungkur, seolah-olah kau paling kuat. Mahesa, kita memberikan contoh kepada orang bisa dengan cara apapun. Ketika Aki membuat hatimu senang, Mahesa, itu mungkin salah satu ibadah. Cara Ki Selamat ingin beribadah, menyenangkan hati orang lain. Walaupun yang disenangkan ini manusia bodoh, manusia culas, manusia culun, tahu kau? Hah? Itu ajaran spiritual, mengejek orang. Hah? Aki tidak pernah mengejek. Kau mengejekku, Ki? Ah, Aki hanya mengingatkan kau bahwa perilakumu
tidak ubahnya seperti apa yang aku sampaikan Mahesa. Lebih baik kau meminta maaf kepada saya. Tinggalkanlah semua perilakumu. Kau sudah ada contoh di depan mata. Janggar, Peggy, Supeng, Jarot sudah menuai karma apa yang mereka lakukan selama ini. Aku tidak terima mereka kau tawan kalian. Hah? Oh, kau tidak terima? Ya. Jadi kau datang sini tetap ingin membebaskan mereka? Ya. Ini aku cuman ingin memberitahu kalian bahwa nanti aku akan membawa. Bagaimana kalau kita bertukar informasi? Oke. Aki akan melepaskan, menyampaikan kepada Bang Gay yang pasti kau beritahu di mana Bos Gimon. Bagaimana? Coba ulangi lagi. Aki akan menyampaikan kepada Bang Gay Lampung bahwa apabila kau menyampaikan di mana keberadaan Bos Gimon, mereka akan kami lepaskan. Bagaimana? Bisa dipegang omongan kau. Aki bukan seperti kau Mahesa, bukan seperti Bos Gimon yang begitu mudahnya mengucapkan sesuatu tapi tidak pernah bisa mempertanggungjawabkannya. Oke. Di mana Bos Gimon? Kapan hari itu akan ditentukan? Yang Aki perlu tahu di mana Bos Gimon saat ini. Apa jaminannya kalau aku memberitahu kau sekarang? Jaminannya. Itu akan dilepas. Kau lihat setelah matahari terbit besok. Janggar, Supeng, Peggy, Jarot akan kami lepaskan di laut terjun sebelah sana rumah Atok. Besok? Iya. Yaudah, besok saya memberitahu. Dia sudah dimakan hiu nanti. Berarti besok aku akan memberitahunya. Iya, sekalian kau mau dimakan hiu di sana. Hah? Kami akan melepaskannya dan melemparkannya ke laut Mahesa. Bukan apa ya? Kau tidak orang bodoh, ha? Kami susah payah mengejar mereka, menangkap mereka untuk dilepaskan. Mimpi kau Mahesa. Kau pun akan berakhir sama kalau kau tidak mengatakan di mana keberadaan Bos Gimon. Aku tidak akan pernah mau mengatakannya. Betul mas, terserah. Aku mau tewas juga bodoh amat. Saya tidak peduli. Mau tewas bodoh amat. Baik Mahesa. Kau ingat Mahesa, ucapan itu adalah doa. Ketika kau berjanji mati pun kau siap dan tidak akan mengatakan, mudah-mudahan doa dari subscriber ini didengar dari Yang Maha Kuasa dan kau habisi di sini Mahesa. Aku bersama leluhur. Oh, maksudmu siluman monyet? Ya. Kau masih ingat Mahesa? Aku tidak akan pernah mati ya. Walaupun kau memiliki siluman monyet, ketika Aki kerahkan kumbang-kumbang di hutan ini, tubuhmu tidak bisa menahan serangan kumbang-kumbang tersebut. Bahkan tubuhmu bentol-bentol, bahkan hampir seperti kurapan diserang dari kumbang-kumbang. Apakah kau masih ingat? Apakah kau sudah lupa? Ha? Itu karena kau licik. Bukan Aki licik. Menghadapi orang sepertimu harus menggunakan segala cara, termasuk dengan hewan-hewan yang patuh dengan selamat di hutan ini pun dia akan membantu Ki selamat. Sudahlah Mahesa, katakan di mana Bos Gimon? Saya tidak mau. Katakan di mana Bos Gimon? Dari tadi Aki sabar. Dari tadi Aki memancing dengan kata-kata, memancing dengan bujukan, tapi kau tetap tegar. Jangan salahkan Ki selamat. Kalau Ki selamat maka saja. Karena yang Aki butuhkan Bos Gimon. Aki diutus dari Bangge untuk mencari keberadaan Bos Gimon. Saya diutus dengan Bos Gimon untuk melepaskan mereka. Kau tahu di mana Bos Gimon? Memang saya katakan Mahesa. Katakan Mahesa. Katakan. Katakan Mahesa. Sebelum kau berhasil sama seperti Janggar, Supeng dan Peggy. Katakan. Sini Mahesa. Kalau kau mengatakan, Aki tidak akan menghajarmu Mahesa. Kau lepaskan dulu mereka. Setidaknya 2 orang. Oh, jadi untuk memberitahu di mana keberadaan Bos Gimon, Aki harus melepaskan 2 orang. Ya, Janggar dengan Jarot. Janggar dengan Jarot. Janggar dengan Jarot apa Supeng dengan Peggy? Ya kalau mau semuanya tidak apa-apa. Oh, kalau mau semuanya tidak apa-apa. Oh, baiklah. Ayo sini Mahesa. Aki akan beritahu Mahesa. Sini Mahesa. Mahesa. Mungkin Janggar sudah menjadi abu Mahesa. Jangan membunuhnya, ha? Itu sahabat kami. Janggar, Peggy, Supeng mungkin sudah menjadi abu dan mungkin akan dilempar. Mimpi kau Mahesa. Kalian Coba. sungguh kejam dengan kami, Ki. Kejam. Hah? Itu ajaran kalian, ha? Membunuh orang, ha? Kami tidak pernah membunuh. Ya buktinya kau katanya sudah menjadi arang. Itu yang Aki sampaikan kepada kau. Berarti mimpimu terlalu tinggi. Katanya tadi kalau saya Tapi memberitahunya. kau belum menunjukkan di mana keberadaan Bos Gimon. Ya udah lepaskan dulu yang kedua. Aku tidak akan melepaskan sebelum kau menunjukkan dan mengantarkan Ki Selamat menemui Bos Gimon. Di mana keberadaan Bos Gimon? Lepaskan 2 dulu. Kurang aja kau. Kau coba-coba ingin mengelabui Ki Selamat, ha? Jangan coba-coba kau mengelabui Ki Selamat. Semua itu ada imbalannya, Ki. Oh, semua. Kalau saya memberitahu Bos Gimon di mana,
Setidaknya 2 orang harus kau lepaskan. Mahesa, ketika kau mencari imbalan di dunia ini Mahesa, maka kau tidak akan pernah merasa tenang. Karena apa? Jiwamu hanya aja duniawi. Tapi setiap kau berbuat, cobalah kau sedikit merenung, meminta balasan dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan rezeki keselamatan akan dilimpahkan dari Yang Maha Kuasa. Tapi ketika kau meminta belas kasihan, memohon dengan manusia, maka duniawi itulah yang akan menjerumuskan dirimu ke neraka. Oke, jalan kita mencari rezeki itu berbeda. Hah? Oh, Ngerti kau? jalan kita mencari rezeki berbeda. Kau Ya. tahu Mahesa? Kalau lebih enak lagi, kau ikut dengan kami. Mahesa, rezeki itu hanya sebutir nasi yang masuk ke tenggorokan kita Mahesa. Pakaian, kacamata, emas, berlian, semua yang ada di tubuh ini hanya titipan Mahesa. Tidak ada yang kau bawa mati Mahesa. Apa kau mau kuberikan emas setengah kilo? Hah? Emas setengah kilo. Seperti Bung Laga dulu. Kau ingat dengan Morfin? Ya. Bos yang memiliki tambang emas yang saat ini sudah menjadi orang miskin. Hah? Dia sekali kumur-kumur saja, Bos Morfin 5 kilogram emas keluar dari mulutnya sekali kumur-kumur. Itu saja dia jatuh miskin. Apalagi kau. Kau kira digong apa itu, ha? Ya mungkin jikongnya sudah menjadi emas. Hah? Sudahlah Mahesa, lebih baik katakan gimana? Mungkin sudah cukup waktunya Kiselamat bersabar, meminta dengan baik-baik, mengulur-ulur waktu. Karena apa? Karena aku membutuhkan informasi darimu. Tapi kalau kau tetap seperti ini Mahesa, jangan salahkan Kalau kau Kiselamat. ingin informasi denganku, apa salahnya kau beri tahu? Apa kau lepaskan itu 2? Oh, lepaskan. Jangan- Ini lepaskan. Lepaskan Mahesa. Ini lepaskan Mahesa. Ngomong Mahesa. Kurang aja ke Mahesa. Gimana Bos Simon? Hah? Saya tidak akan memberitahu, nah. Mahesa, aku dari tadi lemah lembut membujukmu menunjuk kau, tapi kau tetap kekeh dengan pendirianmu. Berarti kekerasan yang harus memaksa mulutmu berbicara Mahesa. Kekerasan. Aku suka kekerasan. Mahesa, itu sebagai teguran awal Mahesa. Ini kacamata. Kacamata ini yang aku sampaikan tadi. Ini hanya sebuah hiasan, hanya sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Aku sudah sampaikan kepada kau. Sini ada kacamataku. Buktinya, belum masuk kau ke kuburan, kacamatamu sudah meninggalkan tubuhmu Mahesa. Apa yang aku sampaikan? Kataku akan kubawa mati. Ye, mengerti kau? Bagaimana kau ingin membawanya mati Mahesa? Ketika kau terjatuh dihantam dari Kiselamat saja, salah satu perhiasan yang ada di tubuhmu sudah lepas. Jadi, Kalaupun aku mati, aku dikubur dengan harta-hartaku. Mengerti kau? oh, kau ingin dikubur dengan harta-hartamu? Ya. Mahesa, Mahesa. Sampai kapan kau seperti ini Mahesa? Sampai kapan kau seperti ini? Sampai kalian melepaskan mereka. Oh, sampai sama melepaskan. Aku tidak akan melepaskan Mahesa. Hah? Aku tidak akan melepaskan. Saya akan datang dengan besimu. Tidak. Hah? Kau ingin datang dengan besimu? Ya. Tidak perlu kau datang. Aku akan mendatang di mana keberadaan besimu tersebut. Hah? Ternyata matamu tajam juga. Hah? Kurang ajar kau. Aku sudah melihat terlebih dahulu. Tapi kau yang mengambilnya terlebih dahulu. Setan kau Mahesa. Iya kau. Hah? Kurang ajar kau Mahesa. Kau kurang geset, Jek. Aku kira kau tidak melihat. Aku akan datang lagi di sini, ha? Mengerti kau? Kurang ajar. Sahabat-sahabat, kita akan tunggu. Apakah benar dia datang membawa Bos Simon? Tapi, aku khawatir. Ayo, kameramen. Jangan-jangan Bos Simon memang bersama dengan Mahesa. Ayo kameramen. Kita mengitari tempat ini. Mudah-mudahan Bos Simon tidak jauh dari sini. Karena aku yakin Mahesa tidak mungkin seorang diri. Tidak mungkin nyalinya sebesar itu. Ayo kameramen. Mungkin Bos Simon ada di tempat ini kameramen. Kita pantau saja kameramen. Gimana keberadaan ini Bos? Ya sahabat-sahabat. Ya Kiselamat akan terus ya mencari dari keberadaan Bos Simon ini. Karena Kiselamat diutus dari Bangka Lampung ya untuk mencari keberadaan Bos Simon ini di mana tempat pastinya. Karena mulut dari Peggy, mulut dari Jangga tidak ada yang bisa dipercaya. Katanya Bos Simon ada di bukit dekat rumah Mang Yono. Tapi ketika Aki ke sana,
katanya sudah tidak ada, ya. Dia berpindah-pindah tempat. Dia sadar bahwa semua antek-anteknya, janggal, pek di Jarod sudah berada di Padepokan dan diikat dari Bangkai Lampung. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi aku sampaikan ya, mudah-mudahan berkat doa dari sahabat-sahabat, orang-orang yang baik ini, Kiselamat bisa dimudahkan untuk menemukan Bos Gimun. Karena aku yakin ya, apa yang diperbuat dari Bos Gimun, ketika mencaci maki, ketika merendahkan orang lain, apalagi sahabat-sahabat yang baik hati ini, aku yakin Yang Maha Kuasa tidak tidur dan tidak tuli. Karena Yang Maha Kuasa Maha mendengar, Maha melihat. Dia melihat apa yang diperlakukan dari Bos Gimun. Dia mendengar apa yang diucapkan dari Bos Gimun. Sehingga aku yakin ya, doa dari sahabat-sahabat ini akan diijabah dan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Ya, walaupun tidak secara langsung, mudah-mudahan melalui pertarungan, melalui perjalanan panjang ini kita akan mencapai sebuah tujuan. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi ya, Aki akan menunggu kedatangan Bos Gimun ya. Termasuk Mahesa yang sudah mendatangi Kiselamat ini, berarti Bos Gimun berada di tempat ini. Aki akan tunggu apakah benar Mahesa dan Bos Gimun akan mendatangi Kiselamat. Dan jangan coba-coba dia ingin membebaskan anak buahnya. Karena Aki meminta Bos Gimun dilempar ke laut sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan Kiselamat ini ya. Mudah-mudahan dengan doa sahabat-sahabat ya, kita akan dimudahkan segala urusan ya. Ikuti Kiselamat ini dengan cara kritik, komen, like, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertatap muka, tetapi ketika hati kita dibuka dan untuk saling memaafkan, untuk saling mendoakan, itulah sejatinya saudara. Ya sahabat-sahabat, apabila ada tutur kata Kiselamat, perilaku Kiselamat tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Mudah-mudahan ya, apa yang Aki lakukan ini ada sedikit kebaikan ataupun sedikit tuntunan, silahkan ambil sisi baiknya ya. Tapi kalau tidak ada, mungkin itu hanya kebodohan Kiselamat ya. Karena Aki meyakini kebenaran hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sayangilah kedua orang tua kita. Kenapa selalu Aki sampaikan? Karena aku yakin orang tua adalah Tuhan nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita rendahkan ya. Jangan pernah kita nodai hatinya. Karena apa? Ya, murka orang tua, murka dari Yang Maha Kuasa ya. Aku tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.